Alright guys, sekarang kita ke persamaan trigonometri nih. Materi intinya di pembahasan kali ini, Bapak bakalan langsung nyampein buat bahwa persamaan trigonometri itu bisa diselesaikan dengan cara-cara berikut, dengan rumus-rumus langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama buat sin. Untuk sin, penyelesaiannya adalah jika ada sin X sama dengan sin alfa dan X ini anggota bilangan real, maka penyelesaiannya bisa yang pertama X1 itu adalah alfa ditambah K dikali 360 dan X2 adalah 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360. Ini untuk sin. Untuk cos, buat cos juga sama. Cos X itu sama dengan cos alfa. Kalau ada cos X sama dengan cos alfa dan X di sana anggota bilangan real, maka X satunya adalah alfa ditambah K dikali 360. X2 nya ini yang sedikit berbeda, negatif alfa ditambah K dikali 360. Oke. Agak berbeda ya buat X2 nya. Dan satu lagi ada tan. Kalau tan, jika ada tan X sama dengan tan alfa, dan seperti biasa X-nya itu anggota bilangan real, maka X1-nya adalah alfa ditambah K dikali 180. Udah. Buatan nilainya cuma 1, X-nya. Dimana X1-nya adalah alfa ditambah K dikali 180. Oke, ini adalah materi dasar yang harus kalian tulis mungkin di buku catatan kalian. Bisa kalian langsung kotak-kotakin, ciriin bahwa kalau sin, jika ada sin X sama dengan sin alfa dan X-nya adalah anggota bilangan real, maka X1 di sana adalah alfa dikali K kali 360. Sedangkan X2-nya 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360. Dan begitu pula buat cos dan tan bisa kalian baca sendiri, kalian ingat-ingat sendiri, dan kalian tulis. Oke? Kita langsung ke contoh. Untuk sin. Misal sin 2X itu sama dengan 1/2. Untuk X-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 360 derajat. Oke. Sin 2X sama dengan setengah. Boleh deh. Sin 2X sama dengan setengah. Oke. Dimana yang pertama, X yang pertama, ini kita cari tahu dulu nih. Setengah ini nilainya kalau di sudut istimewa, nilai sin berapa yang hasilnya setengah, seperti itu. Kira-kira berapa? Jelas 30. Sin 2X itu adalah sama dengan sin 30. Tadi kan udah jelasin tuh bahwa sin X, kalau ada sin X sama dengan sin alfa, maka X yang pertama
adalah alfa, yaitu 30 derajat, kemudian ditambah K dikali 360. Karena di sini X1-nya adalah 2X, maka di depannya harus kita tulis juga 2X. Seperti itu. Maka yang pertama 2X1 yang pertama adalah 30 derajat ditambah K kali 360. 2 kita bagikan dengan semuanya. Jadi X-nya adalah 30 bagi 2, 15. Tambah K kali 360 bagi 2, 180. Oke, yang pertama ada X yang pertama ada 15 ditambah K kali 180. Kita cari tahu X2-nya dulu. Seperti biasa, karena di sininya 2X, maka di sininya harus 2X juga. Oke. 2X buat 2X yang kedua adalah 180 dikurangi alfa 30 ditambah K dikali 360. Masih 2X dulu biar gampang. 180 kurangi 30, 150. Tuh. Ditambah K kali 360. 2 kita bagikan seperti biasa. 150 bagi 2 berarti 75. Tambah K kali 180. Oke, kalau udah dapat seperti ini adalah buat X1-nya 15 ditambah K dikali kali 180 derajat. Buat X2-nya adalah 75 ditambah K dikali 180. Sisanya tinggal kalian cari. Manakah nilai X yang diantara 0 sampai 360? Yang pertama, misal untuk K sama dengan 0. Sini, buat yang pertama dulu, X1 dulu. Misal untuk K-nya sama dengan 0. Maka nilai X berapa? X sama dengan 15 ditambah K-nya diganti dengan 0. Kali 180. Berapa nih? 15 ditambah 0 kali 180. 0 tambah 15, 15. Oke, yang kedua. Untuk K sama dengan 1. Jadi ini buat nilai K, kalian bisa ganti dengan bilangan asli. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Buat K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 15 ditambah 1 kali 180. Berapa noh? 180 tambah 15 berarti jadi 195. Oke. Lanjut. Untuk K sama dengan 2. Kira-kira masuk gak nih kalau K-nya diganti dengan 2? Apakah masih ada di antara 0 sampai 360? Kita coba. 2 kali 180, 360. 360 tambah 15. Wah, udah lewat ya. Maka nilai K sama dengan 2 itu gak bakalan masuk. Jadi udah, sampai K sama dengan 1 saja. Yang di sini, buat yang X2. X2. 75 ditambah K, K-nya diganti dengan 0, berarti 0 dikali 180. Berapa nih? 0 kali 180, 75. Oke. Buat K sama dengan 1. 2, 75 ditambah 1 dikali 180, berarti hasilnya adalah berapa nih? 75, 180 tambah 75 berarti jadi 255. Oke. Cek ya. 255. Oke. Dan buat yang K sama dengan 2 juga sama nih.
Kalau ini diganti dengan 2 udah nggak mungkin lagi ya. Udah nggak mungkin di antara 0 sampai 180. Hasilnya bakalan lewat. Oke, maka himpunan penyelesaiannya X di sana bisa jadi 15, bisa jadi 195 derajat, atau 255 derajat. Oke, sorry. Oke, ini buat yang sin. Dan cara ini juga berlaku buat yang cos dan juga yang tan. Sesuai dengan apa yang udah dirumuskan tadi, buat yang cos X, itu mungkin yang sedikit yang membedakan adalah bagian yang keduanya. Yang X2-nya itu X2-nya adalah negatif alfa ditambah K dikali 360, seperti itu. Dan sisanya semuanya sama, prosesnya semuanya sama. Buat yang sin, cos, dan juga tan. Oke, sekarang Bapak bakalan sedikit ngebahas nih buat yang hubungannya dengan materi yang pertama dan juga ada beberapa contoh di materi yang kedua. Seperti itu. Oke, buat yang pertama, materi yang pertama itu kan kita ngebahas tentang bagaimana cara mengetahui bahwa di sudut-sudut istimewa itu ada di kuadran 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Kalau di kuadran 1 gimana, kuadran 2 gimana, kuadran 3 juga gimana. Dan buat pertemuan yang kedua itu tentang identitas trigonometri. Kita coba rangkum, masukkan dalam satu pembahasan, semuanya ada di sini. Di persamaan trigonometri. Oke, yang pertama dulu. Misal nih, ada cos X sama dengan 1/2 akar 3. Di mana nilai X-nya adalah biasa antara 0 sampai 360 derajat. Kalau cara yang manual, tadi kalian coba cek lagi yang sheet. Ini cara yang kita gabungkan dengan materi yang pertama. Bisa kalian coba buka lagi tuh videonya buat yang pertama gimana cara mencarinya. Oke, kuncinya hampir sama. Kalian cari tahu berapa nilai setengah akar 3 pada nilai cos. Oke, pada nilai cos, nilai setengah akar 3 itu berapa? Jelas cos X. Setengah akar 3 itu adalah cos berapa? 30. Oke, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Karena di sini adalah cos 30, ya kalian tinggal hubungannya adalah cari tahu di kuadran berapa nilai yang hasilnya positif setengah akar 3. Nilai cos yang positif itu pasti ada di kuadran pertama dan juga ada di kuadran 4. Oke, di kuadran pertama nilai cos positif dan di kuadran 4 juga nilainya positif. Sisanya gampang. Buat yang di kuadran pertama, ya udah jelas. Nilai X di sini adalah 30. Lalu di kuadran 4 berapa? Ya udah, ini tinggal 360. Kalian kurangi dengan 30. Berarti berapa? 360 kurangi 30 berarti 330. Maka HP-nya adalah 30 dan 330. Udah, seperti itu saja. Gimana? Gampang? Tapi kalian harus tahu dulu. Harus tahu berapa sih nilainya. Berapa sih ada di kuadran mana seperti itu yang hasilnya positif. Setengah akar 3. Sekali lagi, buat yang tan. Tapi kita pakai cara yang cukup cepat. Misal tan X nilainya adalah akar 3. Buat nilai X-nya seperti biasa. Antara 0 sampai 300. Jangan 360 deh. Boleh deh, 360 aja dah. Pakai 360, kita pakai yang standar dulu saja. Oke,
tan X adalah sama dengan akar 3. Akar 3 ini nilai di tannya berapa? Jelas. Tan X ini karena akar 3. Ralat deh. Ini kita negatifkan saja. Ya. Tan X itu adalah negatif 3. Ini biar hasilnya tidak melulu yang positif. Tadi kan positif aja tuh. Sekarang kita coba. Tan X nilainya adalah negatif 3. Negatif 3 di mana X-nya masih antara 0 sampai 360. Maka nilai tan X ini berapa? Oke, yang pertama. Nilai yang hasilnya akar 3 di sini tan berapa? Seperti itu. Tan 60. Mana nih? Sini. Di sana adalah tan 60. Ingat-ingat. Tan 60 itu adalah akar 3. Cuman karena negatif, ya kita cari tahu. Nilai tan yang hasilnya negatif itu di mana? Yang pertama kita cari tahu yang positif tan itu adalah di kuadran pertama dan juga di kuadran 3. Maka nilai negatifnya ada di kuadran 2 dan juga di kuadran 4. Oke, lalu sekarang kita pun udah punya patokan nih tan 60. Nah, karena nilainya negatif ada di kuadran 2, berarti nilainya bakalan dari 180 kita kurangi aja 60 berapa? 180 kurangi 60. 60 berarti ada di 120. Nah, ini adalah tan 120. Atau tan yang di kuadran 4-nya berapa? Biasa. Nah, dari 360 kalian kurangin 60 berarti 300. Dan 300. Maka HP-nya adalah 120 dan 300 derajat. Gitu. Gampang kan? Ini nggak usah kalian mencari X1, X2 terlebih dahulu. Jadi kalau di sini kalian langsung patokin aja nih, di manakah letak nilai positif atau negatifnya. Kalau soalnya negatif, berarti ya udah kalian cari di negatif. Kuadran mana yang negatif, kalian kurangkan. Kalau di kuadran 2 berarti 180 kurangi 60. Kalau di kuadran 4, 360 dikurangi 60. Sedangkan buat nilai positif, misal nih, kalau tanya tadi masih kekeh aja positif nilainya. Positif akar 3. Berarti ini ada di kuadran 1 dan juga ada di kuadran 3. Di kuadran 1 berarti otomatis 60. Di kuadran 3 berarti berapa? 180 ditambah 6 tambah 60. 180 tambah 60 berarti jadi berapa? 240. Jadi kalau nilainya positif ada di 60 dan 240. Oke. Itu dia cara singkatnya. Tidak terasa udah hampir setengah jam kita pembahasan yang terbagi menjadi 3 kloter mungkin seperti itu. Sekalian cek-cek lagi beberapa video yang selanjutnya, dan buat pertemuan yang selanjutnya ini kita akan tentang ngebahas soal-soal yang akan yang berhubungan langsung dengan persamaan trigonometri dan mencakup ketiganya. Ketiga materi buat pertemuan pertama, kedua dan juga ketiga yang sekarang. Jadi silahkan kalian coba baca-baca lagi ini, nanti latihan akan Bapak berikan berupa foto saja, bisa kalian cek dan kalian coba, dan akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, sekian dari Bapak, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih bagi yang sudah memperhatikan dan mau berkorban banyak. Tetap semangat, tetap berusaha, kita tetap belajar, tetap sehat di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.